Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh mau bertanya, apa hukumnya belajar ilmu tentang haid bagi wanita? Tolong penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana hukumnya kita mengaji ataupun kita mengetahui di dalam bab haid bagi seorang wanita? Apakah itu hukumnya wajib? Ya iya atau bu, wajib. Dan yang haidnya juga kita, yang nipasnya juga kita, yang mengeluarkan darahnya kita, ya wajib atau bu, kita harus tahu hukumnya. Begitu. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, tajibu 'alal mar'ati, wajib bagi seorang wanita ta'allumu ma tahtaju. Kita mengetahui akan apa yang dibutuhkan ilaihi min ahkamil haidi wal istihadati wan nifasi. Perihal tentang hukumnya haid, perihal tentang hukumnya nipas, perihal tentang hukumnya wiladah. Maka itu hukumnya wajib. Ya bagaimana enggak wajib, kan kita yang mengeluarkan darahnya juga. Ya berarti ya otomatis kita yang harus mengetahui akan bab itu. Sejauh mana kita harus mengetahui tentang bab haid? Ya sejauh yang berhubungan dengan kaitannya ibadah. Karena kan di dalam haid itu darah yang keluarnya itu kan bisa berhubungan dengan ibadah kita keseharian. Yang mana awalnya kita itu wajib melakukan sholat. Ketika kita wajib melakukan sholat, ketika seorang wanita mengeluarkan darah, berarti ada mani. Artinya ada hukum mani, ada hukum penyegah. Yang tadinya kita wajib sholat sehingga hukumnya berubah menjadi haram jika seorang wanita mengeluarkan darah haid melakukan sholat. Berarti kan sangat berbeda sekali yang tadi hukumnya wajib sehingga menjadi haram. Seperti itu. Ya jelas kita harus mengetahui seorang wanita tadinya wajib melakukan sholat, ketika nifas dia haram melakukan sholatnya. Jadi kan itu hukumnya jelas berbeda. Yang tadinya hukum sholatnya itu wajib ketika ibu mengeluarkan darah nifas, sehingga kan hukumnya berbeda sehingga menjadi haram. Ketika ibu digauli oleh suami ketika tidak mengeluarkan darah haid, maka kita wajib harus melayani suami. Ketika keluar darah haid, kita tidak boleh dimasuki oleh hasyafah, oleh suami kita. Itu kan jelas hukumnya itu berbeda. Begitu juga tentang istihadah yang harus sangat kita ketahui oleh seorang wanita. Karena sangat berbeda sekali darah haid dengan darah istihadah, darah nipas dengan darah istihadah. Walaupun dengan sepintas warna darahnya itu sama ya. Kalau warna darah, kalau kita tidak perhatikan lebih jelas ya, kemungkinan warna darah kita berpikir ya setiap warna darah yang berwarna merah itu adalah darah haid. Padahal tidak setiap darah yang berwarna merah itu dikatakan darah haid. Kita harus tahu dulu ukuran waktu masa mengeluarkan darah haid. Kita harus tahu dulu masa waktu mengeluarkan darah nipas. Kita kemudian harus mengetahui akan sifat dari darah haid dan juga nipas. Kita harus mengetahui warna dari darah haid dan darah nipas. Ada darah qawi dhaifnya. Sehingga kita bisa mengetahui perbedaan antara darah haid, nipas dan istihadah. Apakah itu sangat pengaruh sekali? Jelas. Karena seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadah, walaupun keluar darahnya itu banyak, tetapi itu hukumnya layaknya seperti wanita yang sedang bersuci. Artinya wanita tersebut walaupun mengeluarkan darah tetap hukumnya seperti wanita bersuci. Artinya dia tetap harus sholat, dia harus mengaji. Andaikan suaminya pun ingin dilayani, maka tidak apa-apa, harus dilayani walaupun di dalam keadaan mengeluarkan darah. Berarti itu kan jelas sangat fatal sekali hukumnya ketika kita mengetahui perbedaan antara darah haid dan juga darah istihadah. Sehingga apakah wajib itu hukumnya? Jelas itu wajib sekali, karena itu adalah berhubungan dengan ibadah kita keseharian. Karena kan sholat itu ibadah keseharian yang harus kita lakukan. Seperti itu ya. Dan bagaimana jika misalkan kita itu tidak mengetahui, karena kita sebelumnya itu belum pernah mengaji gitu ya. Kita itu nggak mengetahui. Saya tahu seorang wanita mengeluarkan darah haid. Saya tahu jika sudah mengeluarkan darah yang dikatakan darah nifas. Tetapi banyak sekali yang mana wanita tersebut tidak tahu berapa lama sih jika wanita itu mengeluarkan
darah haid. Banyak yang nggak mengetahui seorang wanita masa mengeluarkan darah haid. Seperti itu. Misalkan ibu-ibu yang mengeluarkan darah, aduh saya haid, saya mah haidnya itu cuman kadang 1 hari, saya mah haidnya itu cuman 2 hari. Bagaimana Bu tanda-tandanya? Ya paling juga di celana teh cuman ada keluar darah segurat. Ibu teh berpikir teh itu teh darah haid. Kalau saya mendengarkan perkataan ibu seperti itu, kemungkinan itu bukan darah haid, tetapi itu adalah darah istihadah. Mengapa? Karena keluarnya itu kemungkinan yang kurang dari 24 jam. Begitu. Karena ibu nggak mengaji lebih jauh perihal tentang istihadah, sehingga berpikir ya setiap keluar darah itu adalah haid. Sehingga ibu tidak sholat selama 2-3 hari, dan ibu pun tidak mengqadha sholat tersebut karena ibu nggak paham ilmunya. Biasanya itu kan yang terjadi pada ibu-ibu yang biasanya yang pakai itu Bu, yang pakai KB gitu. Sehingga kan hormonnya itu agak terganggu sehingga mengeluarkan darahnya pun tidak normal seperti gadis dahulu. Nah, kita tuh harus lebih tahu dan lebih paham Ibu ya, karena itu berhubungan dengan ibadah. Kalau kita tidak tahu, misalkan kita sudah menikah, kita tidak mengetahui hukum yang lebih jauh tentang haid, tentang nifas ataupun istihadah, maka kewajibannya itu terbagi. Bukan hanya kita saja yang wajib mengetahui ilmu tersebut, termasuk adalah suami kita. Jadi bagi suami pun, bagi laki-laki pun, jangan dimentang saya ini laki-laki gak mengeluarkan darah haid. Jika mentang-mentang saya ini laki-laki gak mengeluarkan darah nifas, jadi menurut saya laki-laki gak perlu mengetahui darah haid dan juga darah nifas. Ya perlu laki-laki juga. Kenapa laki-laki juga perlu mengetahui tentang hukum yang berhubungan dengan haid, dengan nifas ataupun dengan istihadah? Karena laki-laki itu kan nanti akan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab mempunyai seorang istri. Ya masih mending kalau istrinya ngerti tentang hukum-hukum tersebut, sehingga tidak akan merasa terbebani oleh istrinya karena sudah paham ilmu tersebut. Bagaimana kalau misalkan laki-laki yang mendapatkan istri yang belum paham tentang haid, tentang istihadah? Maka siapa yang wajib memberitahu ilmu tersebut? Yang pertama kewajiban itu adalah suaminya memberitahu kepada istrinya. Seperti itu ya. Jadi bagi laki-laki juga jangan merasa tabu jika saya di dalam video menerangkan tentang bab haid dan juga bab nifas. Lihat saja, karena dikhawatirkan istri kita tidak memahaminya. Seperti itu ya. Jadi bagi para suami pun harus mengaji tentang fikih tentang kepribadian wanita ini. Seperti itu. Gimana kalau suaminya juga sama-sama nggak ngerti? Maka suaminya yang wajib keluar dari rumah cari tahu kepada ajengan bagaimana hukumnya tentang haid, nifas dan juga istihadah, baru beritahu kepada istrinya. Atau suaminya bisa menyuruh kepada istrinya pergi keluar dari rumah, pergi ke majelis ta'lim yang mana berhubungan menerangkan tentang haid, nifas ataupun istihadah. Seperti itu ya Bu ya. Jadi sekali lagi, apakah itu hukumnya wajib? Muhun atau Bu eta teh hukumna wajib, urang kedah terang seperti itu. Hukum nepikeun ka anu detail-detailna. Naon sababna? Bisi urang katibaan istihadah. Sedangkan istihadah teh banyak sekali bagiannya gitu ya. Jadi tidak hanya satu contoh, bisa banyak berpuluh-puluh contoh yang terjadi kepada wanita ketika sedang mengalami istihadah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.